Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya dari Lapas Solo. Saya lulusan terbaik di Sumatera Barat. Waktu latihan saya cuma dapat 8 sampai 10. Karena waktu tes mungkin motivasi diri gitu dan doa orang tua. Jadi saya dapat 15. Inilah rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Kali ini aku tidak sendiri. Kali ini aku bersama rekan satu perjuangan aku, yaitu Rahmat Hidayat. Ini dari Lapas Solo seperti itu. Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman Rahmat Hidayat ini untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana pengalaman Rahmat Hidayat ini? Soalnya Rahmat Hidayat ini adalah juara 1 di Provinsi Sumbar Letting 2017. Kita tanya pengalaman dia dan tips-tips apa saja yang beliau lakukan seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke video ya, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar kita lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat aja bagaimana pengalaman Rahmat Hidayat ini menjadi seorang pegawai negeri sipil. Oke, sebelum kita lanjut ke pengalaman tes kesemaptaan, setidaknya kita mohon untuk beliau ini memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya dari Lapas Solo. Saya lulusan terbaik di Sumatera Barat. Saya berasal dari Moralabu, Solo Selatan. Dan saya berasal dari Letting 2017. Oke, Rahmat Hidayat ini bertugas di Lapas Solo dan kita Letting 2017. Oke, kita langsung saja tanya bagaimana pengalaman beliau ini untuk tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, bagaimana Bang Rahmat untuk pengalamannya tes di Kementerian Hukum dan HAM ini? Saya tes kesemaptaan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada hari Kamis. Waktu itu jam 5 subuh kami disuruh berkumpul, dan saya datang waktu itu jam 5, dan kami menunggu pemanggilan untuk melaksanakan tes, dan saya menunggunya sampai jam 11.30. Waktu yang lama untuk menunggu. Waktu itu jam 11.30 itu hari yang sangat panas, dan kami mulai capek, tapi saya diri aja untuk melaksanakan tes tersebut. Dan nama kami dipanggil untuk melaksanakan tes. Yang tesnya yaitu lari 12 menit, kemudian dilanjutkan dengan pull up, sit up, push up, masing-masing 1 menit, kemudian diakhiri dengan shuttle run dengan perolehan waktu yang tercepat. Oke, tadi Bang Rahmat ini katanya dari Solo Selatan ya. Kita itu tes di Padang ya. Itu di Rahmat Hidayat ini ngekos apa bagaimana itu waktu kemarin itu? Saya waktu tes, waktu itu saya kuliah di Universitas Negeri Padang semester 1, dan saya tinggal di rumah saudara saya. Oh, jadi sebelumnya udah pernah kuliah dan tinggal di Padang ya? Jadi waktu itu tes kita sudah disuruh kumpul jam 5 subuh seperti itu. Iya. Tapi tesnya di siang hari, dapat di sesi siang hari seperti itu ya. Oke, Rahmat Hidayat ini adalah nomor 1 di Provinsi Sumbar, lulusan terbaik di Provinsi Sumbar, dan nomor 1 tes kesemaptaannya. Bagaimana sih nilai tes kesemaptaan Rahmat Hidayat ini? Kita tanya langsung ke Bang Rahmat, bagaimana sih nilai tes kesemaptaan di tahun 2017 ini? Tes kesemaptaan yaitu waktu lari saya mendapatkan lari 3040 meter, dan push up 41, sit up 42, pull up 15, dan shuttle run 17 detik. Oke, nilainya sangat bagus sekali.
Dan lari ini yang 3000 ini di Provinsi Sumbar Rahmat Hidayat yang paling nomor 1 ya. Iya. Di Provinsi Sumbar ini Rahmat Hidayat yang paling nomor 1, karena yang 3000 ini cuman hanya Rahmat Hidayat saja. Seperti itu. Dan nilai-nilai pull up, push up, sit up Rahmat Hidayat itu paling tinggi juga ya Rahmat. Seperti itu, paling bagus di Provinsi Sumbar ini di tahun 2017. Itu tadi nilai-nilai Rahmat Hidayat. Oke, kita tanya apa saja itu rangkaian tes keselamatan dari awal kita dikumpulkan tes keselamatan itu seperti apa? Apa-apa saja yang dipersiapkan untuk tes keselamatan ini? Waktu tes kita kan udah dibagi masing-masing kelompoknya, udah disiapkan sesi berapanya kita kan udah disebutkan. Jadi kita menunggu panggilan. Dan yang harus kita persiapkan yaitu surat pernyataan untuk tes ini kan ditandai tanda tangani materai. Oh, di tanda materai kan? ya. Ya. Dan jangan lupa juga membawa nomor Ujian. peserta kita. KTP juga dibawa itu. KTP juga dibawa. Itu nanti ada dilakukan pengecekan oleh panitia seperti itu ya? Iya, dilakukan pengecekan untuk bisa kita ikut tesnya gitu. Oke, kalau seperti lupa nggak bisa kita ikut. Oke. Jadi ada pengecekan identitas kita dan surat pernyataan kita sanggup untuk tes keselamatan ini. Dan setelah pengecekan itu apa ada instruksi lain dari panitia seperti kita disuruh pemanasan saat melakukan tes atau bagaimana seperti itu? 30 menit sebelum tes kan kita dipanggil. Dan kita siap-siap dengan memakai nomor punggung dan nomor ujian kita, dan kita melakukan pemanasan persiapan sebelum tes. Begitu. Jadi kita 30 menit sebelum tes kita dipanggil dan disuruh persiapan ya seperti itu ya. Itu kita pakai nomor punggung ya. Itu buat apa sih nomor punggung waktu tes itu? Nomor punggung itu cuma untuk mengetahui kita nanti panitia berapa ngitungnya gitu. Untuk menyesuaikan berapa yang kita dapat dengan yang kita hitung gitu. Oke. Jadi nomor punggung itu buat panitia mencatat kita nomor punggung kita berapa yang kita dapat seperti itu ya. Dan katanya ada di waktu lari itu pakai stick yang dikasih panitia, apa benar itu? Ya, kalau waktu kita mencapai satu putaran kita dikasih satu tongkat. Satu tongkat ya? Iya, satu tongkat. Kalau dapat 10, kita dapat 10 tongkat gitu. Oke. Jadi kita tiap satu putaran itu dikasih satu tongkat agar biar mudah lagi menghitungnya seperti itu. Dan ada yang bertanya ini, waktu kita tes lari 12 menit itu apa ada panitia mengasih waktu berapa sisa waktu kita atau apa ada papan waktu seperti itu Pak Dayat? Waktu tes itu ada papan yang memberitahukan berapa waktunya lagi. Dan panitia juga memberitahukan berapa sisa waktu yang tinggal untuk melaksanakan tes lari itu. Oke, jadi ada pemberitahuan dari panitia sisa waktu yang kita tes lari seperti itu ya Pak Dayat. Setelah lari 12 menit selesai ini apakah ada istirahatnya Pak Dayat? Waktu itu panitia memberikan waktu 5 menit buat istirahat, peregangan otot-otot yang sudah capek dipakai lari. Waktu yang dikasih panitia lumayan untuk mempersiapkan fisik kita lagi untuk tes pull up gitu. Pak Dayat, kan ada istirahat 15 menit setelah lari 12 menit. Apa kita diperbolehkan minum setelah lari itu? Panitia memperbolehkan kita minum, tapi saran saya minum aja sedikit untuk menghilangkan rasa haus saja. Jangan banyak. Kalau banyak akan mengganggu tes yang selanjutnya gitu. Oke, tadi kita sudah lari 12 menit, sudah istirahat. Itu kita langsung melakukan pull up ya Pak Dayat? Iya. Pull up, push up, sit up, dan salteran. Pull up tadi Pak Dayat mendapatkan 15 ya? 15 gerakan seperti itu. Iya. Apakah di tiap sesi pull up, push up itu ada istirahatnya itu Pak Dayat? Waktu istirahatnya itu cuma menunggu giliran kelompok kita yang mau dites lagi gitu kan. Ya, sebentar. Oke.
Jadi kita tidak diberikan istirahat, tapi kita dapat istirahat ketika kita menunggu nomor antrian kita waktu tes, seperti itu ya Pak Dayat? Iya. Tadi Pak Dayat ini menyebutkan mendapatkan lari 3000 meter, 3040 meter seperti itu. Itu lari yang tercepat di Provinsi Sumbar ya. Kita tanya bagaimana tipsnya untuk bisa pernapasan kita kuat lari 3000 meter itu. Bagaimana Pak Dayat? Waktu sebelum tes kesemaptaan, saya mempersiapkan fisik saya dengan lari pagi 30 menit dan diusahakan setiap harinya lari kita itu meningkat jaraknya biar fisik kita kuat menghadapi tes yang akan kita hadapi gitu. Oke, jadi tips latihan lari Pak Dayat ini adalah lari pagi 30 menit seperti itu. Tapi di awal hari-hari pertama kita lari biasa dulu ya. Dan di hari berikutnya kita tingkatkan lagi kecepatan lari kita agar melatih fisik kita lebih kuat lagi seperti itu ya. Iya. Lari dilakukan pagi hari. Tips untuk latihan pull up, push up, sit up dan salterannya bagaimana Pak Dayat? Waktu saya lari, saya sambung dengan kegiatan latihan sit up, pull up, dan push up biar kita terbiasa, karena waktu tes tidak ada jedanya paling sebentar gitu kan. Jadi biar fisik kita kuat menghadapi tes yang akan kita jalani gitu kan. Oke, jadi tips latihannya adalah kita sesuaikan dengan tes kesemapatan ya. Iya. Jadi kita lakukan lari dulu, terus pull up, push up, dan sit up agar kita terbiasa waktu tes kita tidak canggung lagi karena kita di waktu tes ini tidak ada istirahat sama sekali. Seperti itu ya Pak Iya. Dayat. Untuk latihan pull up, push up, dan sit up itu bagaimana latihannya Pak Dayat? Apa Pak Dayat langsung mendapatkan push up 40, sit up 40 dan pull up 15 seperti itu? Apa bagaimana latihannya? Kan waktu lari 30 menit Oke. disambung dengan latihan push up, sit up, dan pull up gitu kan. Oke. Dan untuk melatih tambahan lagi, saya waktu jeda kuliah, saya kuliahnya di UNP jurusan kepelatihan olahraga. Jadi di selang waktu jeda kuliah saya melakukan pull up gitu kan, karena ada fasilitasnya gitu. Jadi saya melakukan tambahan dan setiap harinya harus ada progresnya meningkat gitu kan. Oke. Ya, Jadi kita waktu terbiasa. jadi di selang-selang waktu kuliah dulu tetap melakukan latihan pull up, push up seperti itu ya Pak Dayat? Iya. Pak Dayat, kan tadi katanya pull up dapat 15. Bagaimana latihan pull up itu? Apa di latihan pull up itu Pak Dayat sudah mendapatkan 15 langsung apa bagaimana? Waktu latihan saya cuma dapat 8 sampai 10. Karena waktu tes mungkin motivasi diri gitu dan doa orang tua, jadi saya dapat 15. Inilah rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dapat hasil yang maksimal. Jadi pas latihan itu mendapatkan nilai 8 sampai 10 pull up. Tapi ketika tes Pak Dayat ini mendapatkan 15 pull up itu karena motivasi sendiri ya Pak Dayat, dan doa orang tua atau bisa juga pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa ya Pak Dayat. Ya. Itu kita sangat bersyukur kali, karena jangan lupa kita selalu berdoa dan minta doa restu kepada orang tua. Pak Dayat, tipsnya untuk persiapan tes ini apa untuk teman-teman kita ini yang akan melaksanakan tes kesemapatan ini? Sebelum tes, persiapan di luar yang tes tadi, kita juga menjaga pola makan kita, pola hidup sehat, dan istirahat yang cukup supaya kita tampil maksimal waktu tes kesemaptaan, karena waktu tes sangatlah berat bagi kita yang akan menentukan masa depan kita dan kelulusan kita. Oke, jadi persiapan pada selain fisik, kita juga jaga pola makan kita, pola hidup sehat kita, dan istirahat yang cukup. Jangan sampai kita begadang, karena itu persiapan tes kesemapatan itu harus fisik kita yang prima gitu, yang kuat seperti itu. Seperti itulah tips dari Pak Dayat.
Untuk persiapan tes ini, persiapan fisik ini, kita tanya berapa lama sih persiapan fisik Pak Dayat ini sebelum tes kesemaptan ini? Ya, berapa lama Pak Dayat? Saya melakukan persiapan tes ini dari awal mendaftar di Kemenkumham, karena saya mempunyai target untuk lulus. Jadi saya persiapan dari awal saya mendaftar, karena supaya fisik kita siap untuk menghadapi tes-tes yang akan kita hadapi, karena tes di Kemenkumham sangatlah berat dan banyak persaingannya. Oke, jadi persiapan Pak Dayat ini sebelum kita sudah mendaftar ini, kita sudah mempersiapkan fisik kita juga seperti itu ya Pak Dayat? Iya. Waktu tahun 2017 itu formasi penjaga tahanan itu berapa sih yang dibutuhkan, berapa sih kuota waktu tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat Pak Dayat? Untuk penjaga tahanan pria yaitu sekitar 291 orang dan wanita 46 orang. Yang mendaftar di Sumatera Barat sekitar 46.000. Jadi yang kuotanya hanya untuk pria itu 291 orang. Iya. Yang daftarnya sampai 46.000 orang. Seperti itu ya. Itu lulusan administrasi semua 46.000 orang itu. Waktu administrasi kan diukur tinggi badan, banyak yang gugur di tinggi badan. Dan untuk melanjutkan tes SKD sekitar 22.000 orang. Jadi yang lanjut ke tes SKD itu 22.000 orang ya Pak Iya. Dayat. Dan yang lulus tes SKD itu berapa orang Pak Dayat? Dan yang lulus SKD kan dia ambil 3 kali dari kuota. Jadi 3 kali 291 orang gitu. Oke, jadi 3 kali kuota gitu ya, 291 orang. Di kuota kita tahun 2017 itu 291 orang yang akan diterima di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Dan Pak Dayat ini adalah lulusan terbaik di Sumatera Barat, ranking 1 di Sumatera Barat. Itu menyangka nggak menjadi ranking 1 di Sumatera Barat? Bagaimana ceritanya Pak Dayat? Untuk pengumuman kelulusan yaitu sekitar jam 3 pagi. Pengumuman kelulusan keluar dan saya nggak nyangka sekali, karena awalnya saya melihat yang lulus kelulusan itu dari yang lulus terbawah gitu, dan ternyata alhamdulillah saya lulusan terbaik di Sumatera Barat, nomor 1 di Sumatera Barat. 291 orang, Pak Dayat ini nomor 1 di Provinsi Sumbar. Yang pendaftarnya adalah 46.000 orang. Dari 46.000 orang ini, Pak Dayat ini adalah lulusan terbaik nomor 1 di Sumatera Barat. Apa ada pesan-pesan untuk teman-teman yang akan mengikuti tes kesemaptan ini? Apa ada motivasi dari Pak Dayat berikan teman-teman kita ini? Oke, buat teman-teman yang akan tes SKB atau kesemaptaan, tetap semangat, jaga fisik, terus latihan, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itulah motivasi dari Pak Dayat. Tetap semangat latihannya, jaga fisik kalian agar sehat, dan lakukan himbauan dari pemerintah yaitu physical distancing dan social distancing, hindari keramaian seperti itu ya Pak Dayat. Semoga kalian lulus CPNS tahun ini ya Pak Dayat. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti tes kesemaptan di Kementerian Hukum dan HAM, dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Ada pertanyaan seputar CPNS bisa komentar aja di bawah ini, atau bisa langsung tanya dengan Pak Dayat. Bisa langsung kita bertanya dengan Pak Dayat? Bisa langsung saja DM ke Instagram saya, Rahmat Hidayat 98. Oke. Dan insya Allah saya akan bantu teman-teman dan bercerita tentang lebih lengkapnya tentang tes kesemaptaan di Kemenkumham ini. Oke, jadi bisa langsung bertanya dengan Pak Dayat, bisa melalui DM Instagram, bisa dilihat di sini Instagram Pak Dayat.
Kalau Pak Dayat tidak sibuk, bisa kita sharing-sharing bercerita tentang tes kesempatan seputar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oke, di sini saja video kali ini. Aku Randi Latukonsina Dan saya Rama Hidayat. Sampai jumpa.